Jika ada sampah silakan tempatkan di tempatnya. Lihat bawah lantai nak, depan belakang samping kiri kanan. Handphone silakan di silent, disimpan rapi. Kita tidak menggunakan handphone dulu hari ini ya. Baik, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, bahagia. Belajar apa tadi sebelum Ibu? Sejarah ya, bisa sejarah. Sudah pemanasan dengan sejarah ya. Baik, siapa yang tidak ke sekolah hari ini nak? Banyak? 3. Sebentar, siapa saja yang tidak ke sekolah hari ini? Aji sakit. Aji, sebentar, 12.6 ya. Aji sakit, siapa lagi nak? Usna sakit, lalu Sri Mulyani sakit ya. Ada lagi? Sudah. Siapa? Laki-lakinya? Chandra. Sakit apa? Chandra Alpa. Baik, kemarin kita sampai apa belajar nak? Contoh soal osmosis ya. Berarti contoh soal sudah. Hari ini berarti kita lanjutkan dengan latihan soal ya. Bagaimana kita menerapkan konsep dari tekanan osmotik kemarin. Sebelumnya, ya Ibu tanya lagi nak, apa sih nak itu osmosis? Proses osmosis. Baca lagi bukunya, mana catatannya? Ada catatannya? Gambar yang bagus yang sudah kamu buat. Nah itu dia, ada proses osmosis. Osmosis adalah? Perembesan. Perembesan apa yang merembes? Pelarut atau air dari apanya yang rendah? Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari apa nak? Akar tumbuhan. Bagaimana akar tumbuhan? Menyerap air. Gugun punya tanaman jagung, kemudian disiram, kemudian airnya diserap oleh tanaman jagung. Ya, itu konsep tekanan osmotik. Nah, bagaimana cara kita menerapkan konsep tersebut jika suatu saat nanti kita menjadi seorang peneliti? Ya, hari ini seperti biasa kita belajar berkelompok. Silakan tanpa suara bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Beri jalan Ibu untuk ke belakang. Kelompok berapa nak? Belakang kelompok berapa? Barengan. Ini satu semua? Enggak. Di mana aja boleh, yang penting kamu nyaman. Seperti biasa. Siapa lagi yang belum? Kelompok mana? Sudah dapat? Yes. Sudah dapat nak LK-nya masing-masing? Sudah. Sekarang silakan dibaca dulu. Judul LK-nya apa nak? Tekanan osmosis larutan. Nah, kita akan menerapkan konsep tekanan osmotik untuk apa? Desalinasi air laut melalui osmosis balik. Nah, Bu, apakah ini soal yang harus dikerjakan? Iya. Ya, kita akan menerapkan konsep ini bersama-sama. Nanti bagaimana kita menghitung tekanan osmotik air untuk menghasilkan perpindahan air dari air laut menjadi air murni. Ya, Ibu minta meskipun kamu belajar berkelompok, tetapi catatannya tetap individu. Ya, silakan ketika kamu melihat LK apa yang harus kamu lakukan nak? Langkah pertama
Dibaca. Setelah dibaca ngapain? Dianalisis, mencari apa yang diketahui. Kemudian setelah diketahui, identifikasi apa yang ditanyakan. Lalu setelah itu dijawab. Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Jika ada yang mau ditanyakan, disilakan. Nah, itu diketahui di soal mana ini loh, Nak. Nah, itu kan tetapan gas. Nah, tetapan gasnya diketahui. Ya, ini dia tetapan gasnya, ya. Kamu baca dulu. Kita biasanya fokus pada apa kalau ada soal? Fokus pada angka, informasi awal. Nah, segera buka bukunya, tulis, cari, diketahui yang pertama apa. Kamu boleh coret-coret ini, boleh banget, Nak, menggunakan pensil ya. Misalnya angka pertama ini, ya kan, sebagai apa itu? Tulis diketahui. Barengan bersama temannya, tanya diketahui pertama apa dalam masa molar sama dengan membantu Rijal, Hanif, dan Jamil. Mau ngapain mereka? Memurnikan air laut. Nah, memurnikan air laut jadi air murni. Oke, kita selesaikan. Kita bantu mereka. Apakah air laut terjadi? Mantap. Masa apa sih? Ngagambaran topi. Mana bukunya? Ini. Mana? Catat minimal diketahui. Nanti udah diketahui, udah ditanya dijawab dong. Ini tekanan osmotik itu? Yes, sama saja. Tekanan osmotik, osmosis air laut, simbolnya tetap Pi ya. Nih, jangan melihat orang lain, fokus pada diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, gitu, Nak. Itu namanya belajar. Tulis, diketahui. Apa fokusnya? Nih, ini diketahui kita pertama ya. Ini 5,8% sebagai apa? NaCl. Sudah mana bukunya? Buku masing-masingnya mana? Mau nulis di mana? Oke, lihat. Pulpennya mana? Pegang masing-masing. Ayo pulpen gerebutan. Gimana? Tetapan gas, simbolnya R. Gitu. 0,082 liter ATM. Mana Ibu lihat? Oke. Ditanya simpulan dari percobaan tersebut. Betul. Berarti langkah pertama apa, Nak? Mengubah. Oke. Volume menjadi massa. Untuk apa kita merubah volume menjadi massa? Agar tahu. Yes, untuk mencari massa garam dari persen menjadi satuan gram. Betul. Silakan dilanjutkan, Nak. Karena R sama dengan gitu, ya. Yes. R dong, tetapan gas. Iya, mana catatan lagi bersih. Kamu mah Allahu Akbar. Diasumsikan massa jenis, berarti tulis di sini massa jenis. Ibu lihat diketahui pertamanya semua sudah ya. Boleh Ibu bicara sebentar? Boleh. Kamu sudah identifikasi soal karena kita akan membantu Hanif, Rijal, dan Wahid desalinasi air laut sehingga diketahui. Diketahui pertama apa, Nak? Oke, massa garam. Berapa massa garamnya? 5,8%. Lalu apa lagi yang diketahui? Oke, MR. Berapa MR-nya? 58,5. Satuannya gram per mol. Kemudian apa lagi yang diketahui? Volume air laut. Volume air laut. Berapa volumenya? 1000 liter. Apalagi yang diketahui? Massa jenis air laut. Berapa massa jenisnya? 1 kilogram per
liter. Lalu apa lagi yang diketahui? Tekanan osmotik air laut. Tekanan osmotik air laut. Berapa tekanan osmotiknya? 40 atm. Lalu apa lagi? Suhu. Berapa suhunya? 27 derajat Celcius. Kemudian ada lagi? Tetapan gas R. Berapa? 0,082 satuannya liter atm, kemudian mol min 1 dan K min 1. Ada lagi? Sudah ya? Ditanyakan apa, Nak? Simpulan. Kira-kira simpulannya sudah dibaca belum bawahnya? Oke ya, simpulannya sudah. Simpulan dari percobaan Hanif, Rijal, dan siapa satu lagi? Jamil. Wahid. Ibu lihat kelompok Ramin. Mencari massa garam sudah. Ini dikali atau dibagi, Bu? Dibagi, Nak. Mol sama, oh ini sudah nyari mol. Mol sama dengan massa dibagi dengan massa molar. Dalam 300, Bu, dari mana konversi, Nak? Mana suhu itu? Suhu yang diketahui pada satuan derajat Celcius. Sementara yang kita ingin menjadi Kelvin ya. Betul, maka dikonversi menjadi Kelvin ditambah dengan 273 ya. Begitu sih. Mana sampai mana? Kumayu lah, Bu. Udah selesai. Wait a moment please, sebentar. Dalam. Besok mulun sekolah. Silakan 2 menit maksimal. Oh, boleh ya. Mana? Nah, oke. Ibu lihat ya. Mari kita lihat sama-sama ya. Kita akan bantu temennya tadi apakah dihasilkan air laut atau tidak. Langkahnya it's okay sampai sana betul. Kemudian yang ini juga mencari massa garamnya menjadi gram dari persen. Yang ini mencari molaritas. Kemudian mencari faktor Van Hoff. Suhunya juga oke. Setelah ini ke sini. Sekarang, Nak, bandingkan ke sini. Belum selesai. Yang kamu dapat ini tekanan osmotik apa, Nak? Air atau air laut? Air. Mana? Ya. Langkah kelima setelah mencari molaritas apa? Mencari faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff. Sudah ketemu faktor Van Hoff? Sudah. Langkah keenam apa? Mencari tekanan osmotik dari air. Sudah belum? Sudah semua? Hebat. Ya, sudah pada dapat semua tadi, Bu, sudah. Halo, satuannya ATM ya, yang ini juga ATM. Sekarang lihat simpulan yang pertama. Apa simpulan yang pertama? Oke, tekanan osmotik air, V air lebih kecil daripada V dari air laut. Betul atau salah? Oke. Kenapa salah? Oke, karena hasilnya angka yang sudah kamu dapat airnya 48. Sementara yang diketahui untuk air laut 40. Jadi yang ini centang atau tidak usah? Tidak usah. Yang kedua pernyataannya apa? Oke, air merembes. Rembes dari laut ke tawar. Oke, merembes tidak? Tidak. Kenapa tidak merembes?
Oke, karena tekanannya kecil. Yang ini Bu, air lautnya nggak kuat dengan yang ini gitu ya. Nah, kenapa dia? Oke, tidak bisa merembes ya. Sekarang, apakah dihasilkan air murni, Nak? Kenapa tidak dihasilkan air murni? Merembes aja enggak, apalagi dihasilkan air murni. Gak bisa pindah Bu dia, karena tekanan air lautnya lebih kecil, tidak kuat. Kemudian tidak dihasilkan air murni. Betul atau salah tidak dihasilkan air murni? Berarti kita tidak bisa menghasilkan air murni. Berarti kalau begitu Ibu tanya, bagaimana cara agar dihasilkan air murni? Harus bagaimana? Tekanan air laut harus lebih besar dari tekanan osmotik airnya. Begitu ya, para peneliti hebat Semantu, suatu saat kamu bisa memurnikan air laut di Panimbang, ya kan? Air laut di Panimbang sana mau dimurnikan, kamu bekerja sama dengan PDAM, murnikan air laut, datangkan air Kemunjul, hasil dari desalinasi air laut. Ya, baiklah. Bisa menentukan tekanan osmotik? Ya, oke. Bu, apakah ada lagi Bu tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari? Cung, yang pernah diimpus? Pernah diimpus cairan? Pertanyaannya, kenapa air impusannya bisa masuk ke darahmu sementara yang itu air, yang ini darah? Apa hubungannya dengan tekanan osmotik? Pernahkah kamu dengar isotonik? Pernah. Apa itu isotonik? Iso itu sama, tonik itu dari tekanan osmotiknya. Sehingga tekanan osmotik darah sama dengan tekanan cairan infus. Sehingga dia akan sejalur, akan masuk ke darahmu. Ya, kurang lebih seperti itu tekanan osmotik. Jika suatu saat kamu jadi perawat, kamu jadi dokter, kamu jadi apa lagi? Jadi suster. Oh, Rapi mau jadi suster. Tekanan osmotik itulah Nak yang juga membantu di bidang kesehatan. Konsepnya mana? Tekanan osmotik ya. Baiklah, sudah dipindahkan ke bukunya masing-masing hasil diskusinya. Silakan, yes, diberi nama dan dikumpulkan di sini ya. Pas sekali waktu Ibu habis. Tinggal sisa 1 menit. Masih banyak. Selesai hari ini tidak? Kalau tidak selesai boleh dicatat dulu di rumah. Dikumpulkan di pertemuan yang akan datang atau sekarang? Besok? Boleh banget. Boleh Ibu bicara sebentar? Boleh Ibu bicara sebentar? Boleh ya? Sekarang begini, karena ada temanmu yang belum selesai memindahkan dari hasil diskusinya tadi, dari yang lembar, kamu kerjakan di rumah, di pertemuan yang akan datang baru Ibu nilai, karena Ibu tadi sudah dapat nilai kelompok kelilingnya. Setelah ini, oke, kamu istirahat ya Nak? Iya baik, berarti jam Ibu habis. Di pertemuan yang akan datang kita sudah masuk bab 2 ya. Redoks dan elektrokimia. Terima kasih sudah belajar bersama. Kamu diskusinya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.